Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yatahapi uparasimha kaire mala gune bahu ewang jatena maccena katabang kusalang bahung. Seperti dari setumpuk bunga dapat dibuat banyak karangan bunga, demikian pula banyak kebajikan dapat dilakukan oleh manusia di kehidupan ini. Sangga yang termuliakan, hadir di tengah-tengah kita para sesepuh, guru kita bersama, ada Bante Joti, Bante Jagaro, Bante Cata yang sudah sangat familiar bagi para ibu bapak, membina dengan telaten, dengan sangat sabar, dengan sangat perhatian kepada kita khususnya di Jawa Tengah. Hadir juga calon sesepuh, rodo sepuh ya. Ada Bante Pia, ada Bante Kema yang memenuhi undangan para ibu bapak dalam perayaan Katina Sanggadana di masa Katina ini. Saya ketiban sampur, udah lama nggak kesini, banyak kemajuan, kutinya ada 3 ya. Ya, dulu ada 2 kayaknya ya. Nah, nanti 10 tahun lagi datang ke sini kutinya jadi 4. Nah. Para ibu, bapak, hadirin sekalian, saudara-saudari, adik-adik yang kami hormati, dalam perkembangan ajaran Sang Buddha, kita kemudian mengenal dan melakukan 4 hari raya Buddhis yang punya ciri masing-masing, punya keunikan masing-masing. 3 hari raya kita sebut sebagai peringatan, karena ada peristiwa, ada kejadian yang berkaitan dengan pribadi dan ajaran Sang Buddha, yaitu Waisak, Asada, dan Magha. Dan 3 hari raya yang kita peringati ini juga nama bulan dalam kalender India kuno. Bulan Waisak, bulan Asada, bulan Magha. Tetapi Katina menjadi menarik karena Katina bukan nama bulan. Dan Katina lebih tepat disebut sebagai perayaan. Karena memang dirayakan oleh masyarakat dalam mendukung sangga. Makanya belakangan saya mendengar beberapa tahun belakangan ini, pertama dengar sih dari Bante Kema. Beliau mengatakan umat-umat ramai-ramai, deso-deso, pelosok-pelosok pada menyambut perayaan Katina dengan disebut sebagai pesta kebajikan. Pernah dengar? Barusan ya? Pinter. Saya merenung, benar juga disebut pesta kebajikan. Ini pesta kan? Tadi udah disambut tuan rumah, makan. Siapa yang belum makan? Ada yang gak kebagian? Syukur, datangnya telat. Kehabisan. Pesta, ini pesta kebajikan. Tuan rumah dengan antusias, guyup rukun menyiapkan acara ini, salah satunya menyambut para tamu. Menyambut semua yang hadir di sini dengan serangkaian kebajikan. Paling tidak ada makan, ada minum, ada door prize enggak? Belum ya? Ya kapan-kapan ya? Ya, saya kan bukan panitianya. Pesta kebajikan. Kenapa? Karena memang perayaan Katina ini unik sekali. Sangat unik. Banyak latar belakang terjadinya perayaan Katina, menjadi perayaan Katina ini.
Salah satunya adalah awalnya katina ini dilakukan intern sangga. Dilakukan intern oleh para biku. Belum ada kaitannya dengan umat, dengan masyarakat. Kenapa? Karena setelah para biku menjalankan masa wasa 3 bulan di musim hujan, bulan terakhirnya itu, bulan keempat adalah masa katina. Nah, awalnya di masa katina itu para biku membuat jubah. Karena zaman dahulu belum ada pabrik, belum ada mesin, belum ada garment. Jadi semua masih manual, masih tradisional. Sehingga kain itu sangat berharga. Pernah lihat orang nenun bikin kain? Yang pakai itu tuh alat cetok. Cetok, ya begitu. Sampai sekarang masih di suku-suku lokal masih seperti itu. Dan itu sangat lama. Kenapa? Kan dari kapas jadi benang, benang ditenun, tenun kemudian diwarna, dipola, suwi. Nah, karena kain saat itu begitu berharga sehingga para biku ketika perjalanan atau dapat persembahan kain dari umat atau dari mana dan sebagainya, nah, kainnya dikumpulkan. Dikumpulkan. Tiba waktunya masa katina, selesai masa wasa, para biku membuat jubah. Makanya kemudian ada istilah katina dusa atau katina dusang, yaitu kain katina. Waktunya membuat jubah, membuat ciwara di masa katina. Awalnya intern para biku. Makanya pernah mendengar ada istilah kain pangsukula? Pernah dengar? Apa itu? Ya pokoknya begitu aja. Kain pangsukula adalah kain buangan, kain yang tidak bertuan, kain yang sudah dilepas oleh pemiliknya. Ya, tradisi belakangan ketika perkabungan, terutama baru, ya masih di rumah duka, masih ada jenazahnya, ya salah satu yang dilakukan oleh anggota keluarga berdana kain pangsukula. Nah, kain pangsukula yang tidak bertuan ini dikumpulkan oleh para biku untuk nanti tiba waktunya membuat jubah, membuat ciwara. Kenapa? Karena belum ada pabrik. Nah, di mana tempat paling mudah mendapatkan kain pangsukula, kain tak bertuan, kain yang dibuang? Paling gampang saat itu, ya di zaman itu adalah di kuburan. Kenapa di kuburan? Ya karena kaitannya dengan jenazah, dengan mayat. Ya. Jadi mayat itu dikremasi, dikubur atau digletake gitu saja di pemakaman. Nah, karena ini manusia, ya biasanya ketika keluarga melakukan perkabungan, perabuan ataupun pemakaman, ya dikasih kain ya. Sampai sekarang ya. Sekarang kasih jas, kasih sepatu barang ya. Kasih kain. Nah, kira-kira kain yang sudah dipakaikan jenazah itu selesai upacara, kira-kira dibawa pulang lagi enggak? Bawa pulang, sayang, eman, ya ditinggal. Nah, ditinggal itulah menjadi kain pangsukula. Kain yang sudah tidak bertuan, kain yang boleh diambil siapa saja yang memerlukan. Itu. Kenapa? Karena belum ada mesin, belum ada pabrik. Itu. Jadi salah satu tempat paling mudah para samana, para petapa mencari bahan kain itu untuk bahan ciwara adalah di kuburan atau di tempat sampah atau di mana orang membuang kain. Itu awalnya. Cuman ya para bantainya, para bikunya nggak ada niat nyari kain, susah nih. Kapan ya orang meninggal nih? Nggak gitu, nggak ngenteni orang meninggal, nggak. Seketemunya. Nah, karena masyarakat merasa ingin berkontribusi terhadap sangga, terhadap para biku, kemudian kegiatan membuat jubah oleh para biku ini diketahui oleh masyarakat. Diketahui.
Nah, karena masyarakat begitu peduli, begitu sayang, begitu berbakti, begitu mendukung sangga, lambat laun masyarakat ikut membuat jubah, ikut mempersembahkan kain, ikut rewang-rewang di masa Katina. Yang kemudian akhirnya persembahannya bukan hanya kain katina, bukan hanya ciwara, juga perlengkapan lainnya kepada sangga. Itu salah satu cikal bakalnya, munculnya perayaan Katina. Karena masyarakat juga merasa ingin berkontribusi. Sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan, bertahan atau mundurnya Buddha Sasana ini juga bukan hanya tergantung oleh para pabajita. Ya, kalau dalam kalimat teksnya bukan hanya tergantung oleh para biku, bikuni, samanera, samaneri, bukan. Tetapi juga tergantung oleh masyarakat, oleh umat Buddha. Logika sederhananya begini. Kalau masyarakat tidak mendukung pabajita, paling enggak 4 kebutuhan pokok, makanan, tempat tinggal, pakaian, ya, ciwara, jubah, ya, kemudian sarana kesehatan, maka para pabajita tidak akan bisa bertahan. Tidak akan bisa bertahan. Ya. Kalau kita balik, kalau ibu bapak wiharanya tidak mau ada pabajita, caranya gampang. Gampang sekali. Nggak usah dikasih makan. Hari pertama, kok nggak ada yang datang, pada sibuk kali ya. Hari kedua, sepi-sepi aja, bantainya cakap mana di depan tuh. Kok nggak ada yang datang. Hari ketiga, kok sepi-sepi aja, jubahnya dicuci, dijemur di pagar depan itu tuh, biar kelihatan. Kok nggak ada yang datang. Hari keempat, pergilah. Kenapa? Ya karena memang hidupnya 100% disupport oleh masyarakat. Jadi memang ini adalah hubungan yang saling mendukung, hubungan yang saling menguntungkan, ya, simbiosis mutualisme, bukan simbiosis parasitisme. Tahu ya bedanya? Ya. Kalau simbiosis mutualisme bermutu, kedua belah pihak mendapat manfaat. Tapi kalau parasitisme, yang satu untung, yang satu buntung. Yang satu cuan, yang satu bocuan. Itu parasit, ya. Tapi masyarakat kepada para pabajita, masyarakat kepada sangga adalah hubungan yang saling menguntungkan. Jadi, ibu bapak pesta kebajikan pada malam hari ini di Meta Wihara dan di wihara-wihara sebelumnya dan di wihara-wihara selanjutnya, Jawa Tengah ini sampai Desember loh. Sampai Desember. Ya, Bantai Kemah itu sampai pontang-panting itu. Kasihan, bantuin Bantai Kemah. Ya. Makanya kalau ada yang bilang, wah jadi bantai enak ya. Warwer, satset. Pagi di Medan, siang di Jakarta, malam di Makassar, besok di ICU. Kelihatannya enak. Coba ikut Bantai Kemah, ikut aja, duduk aja, ikut Bantai Kemah. Wah, pontang-panting. Demi apa? Ya demi kelestarian Buddha Sasana. Jadi pesta kebajikan seperti ini bukan sesuatu yang baru. Sejak zaman Sang Buddha sudah dilakukan meskipun masih sederhana. Kenapa? Ya karena kaitannya dengan peradaban, dengan teknologi, dengan alat dan lain sebagainya. Jadi ibu bapak merayakan Katina ini bukan sesuatu yang baru. Kalau di negara Buddhis, salah satunya Sri Lanka, malam sampai besok pagi itu ada chanting tidak putus. Misalkan hari ini hari Sabtu nih, besok Minggu, nah, acaranya hari Minggu. Dari malam sampai besok pagi itu chanting tidak putus. Para bantainya sip-sipan, kan ngantuk ya. Nah terus umat ikut dalam perayaan Katina. Nah besok paginya selesai chanting itu, ya mereka membawa kain Katina yang akan diserahkan kepada sangga.
Meriah sekali, benar-benar meriah. Ya, di negara Buddhis, ya Thailand, Myanmar dan lainnya juga sama. Jadi kemeriahan seperti ini bukan sesuatu yang asing. Bahkan di tempat lain bisa lebih meriah. Makanya memang cocok disebut sebagai pesta kebajikan. Di suatu kondisi orang berbondong-bondong antri minta sembako, ibu bapak berbondong-bondong antri melakukan kebajikan. Itulah hebatnya. Jadi kalau misalkan saat Waisak, Asada, Maga, datang, makan, duduk, diam, tidur, pulang. Ngantuk. Tapi ketika Sanggadana di masa Katina, ketika perayaan Katina, ibu bapak akan dapat momen aktif untuk melakukan pesta kebajikan. Kenapa? Karena bagi mereka yang sudah mengerti, mereka akan berinisiatif ingin memberikan kontribusi kepada Buddha Sasana, kepada ajaran Sang Buddha. Karena maju mundurnya ajaran Sang Buddha ini bukan hanya tanggung jawab para pabajita, tetapi juga tanggung jawab dari masyarakat, dari umat. Dan secara nyatanya kami para biku muncul, itu enggak jatuh dari langit, gedebuk gitu, enggak. Kami muncul dari masyarakat. Masyarakat mana? Dari keluarga. Jadi adanya sangga ini juga kontribusinya langsung dari masyarakat. Makanya mereka yang sudah mengerti, mereka akan sangat berinisiatif ingin berkontribusi kepada sangga, ingin membantu para biku dalam berbagai macam upaya pelestarian dhamma. Inilah kenapa perayaan Katina ditunggu-tunggu oleh masyarakat Buddhis dan para simpatisan. Karena mereka mengerti, ingin membantu, ingin berkontribusi, ingin menunjang Buddha Sasana dengan berbagai macam cara yang baik. Nah, kemudian setiap masa Katina selalu ada pihak-pihak yang nyinyir, yang julid, yang negatif. Ya mungkin karena isi kepalanya negatif. Kurang lebih begini, Katina sana sini, geopo. Ya itu bagus dan bisa kita bahas, bisa kita diskusikan dengan luas dan mendalam. Sangga menerima persembahan ibu bapak itu akan dikelola dengan baik dan disalurkan lagi dengan baik. Contoh, apa yang sangga lakukan terhadap dana yang ibu bapak persembahkan? Misalkan pertama contohnya kesehatan. Jangan kira bantainya nggak bisa masuk angin. Wah udah jadi bantai nih, kebal masuk angin. Rombongan orang jadi biku. Ya para bantainya juga bisa sakit. Nah, persembahan yang ibu bapak berikan itu untuk kesehatan, salah satunya. Banyak sekali. Ya, saya jadi ingat waktu saya kecelakaan Desember kemarin, menjelang siang Bante Joti telepon. Ya nggak tahu telepon siapa, pokoknya saya terima saja. Saya telepon, saya udah hancur HP saya. Kurang lebih Bante begini, saya ingat nggak semuanya ingat, bilang, Jaya Ratano, jangan khawatir, yang penting kamu sembuh. Nanti biaya rumah sakit sangga yang nanggung. Wah lega saya. Rumah sakitnya bagus, larang. Makanya saya cuma 5 hari di rumah sakit. Padahal dokternya nahan. Dokternya nggak boleh, jangan. Oh masih parah. Dan menurut saya, situ enak nahan loh, ini bayarnya mahal ini. Di hari ketiga, hari keempat kepala saya itu masih banyak tanah dan pasir. Tapi saya minta maksa pulang, kenapa? Ya tahu diri lah udah dibantu. Ya, itu contohnya. Jadi sangga mengelola dengan baik dan dipersembahkan lagi kepada masyarakat. Contoh lain, pendidikan. Contoh pendidikan adalah pabaja. Ya. Kebetulan di Wihara Mendut rutin sudah puluhan tahun tidak terputus. Bahkan berkembang terus programnya. Di Tanah Putih juga Bante Cata bikin, karena fasilitas sudah mendukung.
Bante Kema kadang bikin kadang enggak, mumet soalnya. Bante Pia bikin remaja pelajar. Nah, program Pak Bajo yang begitu kompleks itu juga disupport oleh Sangga. Pernah dulu saya jadi panitia. Ya namanya orang kritis, namanya orang tanya kritik, ya ada saja sudut pandangnya. Bante kok Pak Baja bayar 50.000? Bayar. Oke, 50.000. Saudara yang pernah ikut Pak Baja kan? 2 minggu. Pak Baja sama Nera dan Atasilani 2 minggu. 2 minggu itu bersih. Persiapannya 4 hari. Total berapa? 18 hari total. Dalam 18 hari makannya 2 kali, pagi dan siang. Kita ambil paling kecil. Makan sekali 10.000. 10.000 dapat apa ya? Yang kecil aja lah, ambil kecil. Jadi sehari makannya berapa? 2 kali. Berapa jadinya? 20.000. 20.000 dikali 18 hari. Jadi berapa? 360. Dibilang bayarnya goban. Dapat apa goban? Ini kan pedagang semua nih, pintar ngitung nih. Ya kan? Baru makan, belum jubah. Belum alat tulis. Belum kesehatan. Belum pengajar, belum sarana akomodasi, belum kopinya, tehnya, gulanya, wah, tetek bengek segala macam. Bayar goban. Bukan bayar, itu kondisi berdana. Mau sesuai dengan yang tertulis silahkan, kurang juga silahkan, lebih juga silahkan, tidak dana sama sekali pun tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena Sangga memang membuat program itu untuk masyarakat mendapat manfaat dari pendidikan, dari pelayanan yang diberikan oleh Sangga. Jadi bukan bayar 50.000 dapat apa? Itu contoh. Sangga mengembalikan lagi kepada masyarakat. Contoh bagaimana Sangga berkontribusi kepada masyarakat terhadap persembahan yang ibu bapak berikan. Belakangan ada ITC, betul? Di Borobudur. Wah, dan ITC kita ini sangat bagus, lebih bagus ketimbang di India. Kenapa? Di India buatan ngertos. Lagi mana mau ngerti? Grup Myanmar, wangengong ngangengong. Grup Thailand, ngangengong. Grup Korea, ngangengong. Grup Vietnam, ya nggak ngerti bahasanya. Nah, kita mengcopy tetapi lebih kreatif dan lebih berkualitas. Yang dibacakan kemudian dibahas oleh para bantenya waktu Dhamma Sakaca, waktu Dhamma Desana. Artinya apa? Terjadi pemahaman. Pelestarian cantingnya paliwacananya berjalan, pengetahuan pemahamannya berjalan dengan baik. Ada penginapannya, ada makannya, ada seragamnya, ada tumblernya, wah tetek bengek segala macam. Ada kawasnya juga. Dari mana itu? Dari daun pisang. Ya dari dana ibu bapak semua. Pembinaan, ya, wirawiri dan sebagainya. Mobilnya emang diisi pakai teh bandulan. Kebetulan saya taunya teh bandulan. Ya diisi pakai bensin, pakai solar. Itu contoh bagaimana Sangga mengelola. Dan Sangga mendapat kepercayaan itu di manage dengan sangat baik. Dan kebetulan Bante Joti memang yang menjadi pengawas yang sangat galak. Ojo macam-macam. Gunain dana Sangga. Ya, matur nuwun kita sama Bante Joti. Ya, beliau sangat tegas, sangat menjaga dengan baik kepercayaan masyarakat terhadap dana yang ibu bapak persembahkan. Jadi kalau cuma dana goban, ojo kakean ngomong. Memang goban setahun sekali lagi. Makanya kalau memang tidak ngerti tanya baik-baik. Jangan asal menghakimi, jangan asal menghina dan sebagainya. Dan Sangga ini bukan PT, bukan perusahaan, bukan toko, bukan. Sangga cuma diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk mengelola. Dan
pengelolaannya transparan. Kan punya medsos kan? Ada Medcom Sangga kan? Sekitar 4 bulan sekali itu ada laporannya. Pembangunan wihara. Ya, wihara Jawa Tengah ini paling banyak dibangun. Kenapa? Karena wiharanya paling banyak. Bante Kema ini pernah mensurvei belusukan sana sini. Di Jawa Tengah ini, Provinsi Jawa Tengah ada sekitar 218 wihara binaan STI. Separuhnya aja udah disambangi, itu udah luar biasa. Ada yang sudah pernah nyambangi 218 wihara binaan STI di Provinsi Jawa Tengah? Belum kan? Sama. Saya bukan pejabatnya. Udah diwakili Bante Kema. Banyak sekali. Dan itu wihara deso-deso, pelosok-pelosok. Yang zaman dulu itu wihara sama rumah, bagusan rumah. Bagusan rumah, kenapa? Yang punya rumah jadi PMI, pekerja migran Indonesia. Jadi wiharanya jelek. Belakangan wiharanya bagus-bagus. Dari mana? Ya dari kebajikan ibu bapak. Dan Sangga memberikan laporan. Wihara-wihara yang membutuhkan bantuan akan dibantu oleh Sangga untuk mengondisikan supaya layak, supaya ya kelihatan wihara lah, nggak kelihatan bukan wihara. Nggak tega saya ngomongnya. Itu contoh. Wihara ini pernah dibantu nggak sama Sangga? Pernah dibantu? Pernah dibantu sama Sangga nggak? Lupa. Ya. Kalau belum pernah dibantu, bagus. Artinya apa? Buat yang lain-lain. Di Lombok sana itu, ya, di Pulau Lombok, terutama NTB, itu hampir semua wihara di sana, ada puluhan, juga dibantu oleh Sangga. Dari mana? Ya dari persembahan ibu bapak semua. Dari persembahan ibu bapak. Itu jelas laporannya. Jadi Sangga ini cuma seperti dititipi kepercayaan. Yang pengelolaannya dikelola dengan sangat baik dan ada laporannya. Ikuti Medcomnya, Medcom Sangga Theravada Indonesia, di situ ada laporannya. Contoh lagi, persamuhan, rapim. Misalkan bantainya ini ada 100, rapim datang. Tiket sekarang berapa tiket pesawat? Sekitar Jakarta Surabaya misalkan. Kita ambil 1 juta ya. 1 juta pergi, pulangnya jadi 2 juta. 100 bantainya jadi banyak. Itu dari dana Sangga, dari apa yang ibu bapak persembahkan. Jadi ibu bapak berdana kepada Sangga itu benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Buddhis di Indonesia. Dan kita bisa berbangga, kita mandiri, nggak ada bantuan dari pemerintah. Ada pejabat nggak di sini? Ada pejabat saya mau kasih proposal? Nggak ada. Swadaya dari ibu bapak semua ini. Puluhan tahun Sangga mengelola dengan baik, diberi kepercayaan dengan baik, dikelola dengan baik, hasilnya sudah kelihatan. Dan saya pribadi ya, kalau Pak Baja sama Nera itu bayarnya mahal, mungkin saya nggak jadi biku. Lah ya, baru lulus sekolah, belum bisa apa-apa, belum bisa kerja, belum punya pekerjaan tetap. Karena saat itu, ya sampai sekarang, jadi di Sangga itu tidak ada inflasi, tidak ada devaluasi, masih goban aja dananya, boya naik. Kalau saat itu misalkan, sama Nera, Pak Baja sama Nera, dananya 2 juta, mungkin saya nggak jadi sama Nera kali. Lah nggak mampu. Sebenarnya Sangga itu memberikan free, gratis. Cuma kalau tidak ada nominalnya, orang akan bertanya. Artinya apa? Artinya itu contoh dana yang ibu bapak persembahkan, dikelola dan dikembalikan kepada masyarakat. Dengan berbagai macam program-program yang baik. Nih buku yang baru nih. Ini kan bukunya kan nggak jatuh dari langit kan? Ada yang cetak kan? Itu juga bagian dari apa yang Sangga persembahkan kepada masyarakat. Kenapa ini kami sampaikan? Supaya orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang julid, orang-orang yang tidak suka bisa terbuka luas. Bisa terbuka luas.
Bahwa sangga hanya menerima. Kenapa? Karena sangga bukan PT, sangga bukan toko, sangga tidak cari cuan, sangga tidak bikin laba. Sangga hanya menerima persembahan kepada dari masyarakat dan dikelola lagi dengan baik. Kenapa sangga yang mengelola? Kalau ibu bapak yang mengelola jadi investasi bodong. Bahaya. Sangga mengawasi. Betul apa betul? Betul. Jadi sangga itu mengawasi, menjaga supaya tidak orang yang berbuat baik itu tidak amsyong, kecele kan? Sudah berbakti pada sangga, dananya hilang, dananya amblas. Nah itu salah satu peran sangga, menjaga kebajikan yang ibu bapak persembahkan. Jadi makanya kalau yang mengkritisi seperti itu, coba lihat Pak Baja, coba lihat ITC, coba lihat buku-buku, coba lihat pembinaan para bantainya di lapangan. Itu semuanya kan kaitannya dengan materi. Tidak ada yang tidak materi. Makanya mereka apakah pribadi, apakah keluarga, apakah grup yang sudah mengerti itu, mereka sangat mendukung sangga. Karena mereka mengerti bahwa sangga mempertanggungjawabkan kebajikan itu yang diberikan oleh masyarakat kepada masyarakat lagi. Ya. Apalagi dananya cuma setahun sekali dananya. Udah setahun sekali dikit lagi. Protes. Ya kasihan. Iya. Ini. Jadi wihara-wihara di desa-desa itu menjadi layak, menjadi bagus, bahkan menjadi. Sekarang rata-rata Bante Kema cerita, Bante, sekarang kalau di desa-desa sudah ada kutinya Bante. Jadi kita sampai kapanpun kita bisa istirahat. Paling enggak kita bisa mandi. Ya. Kalau apa jenenge ya? Kalau pipis nggak usah ke tetangga. Zaman dulu ke tetangga lo numpang. Mending tetangganya Buddhis, bukan Buddhis. Iya, karena belum ada sarana. Sekarang ya, bisa istirahat, ya, bisa mandi-mandi. Ya. Kalau zaman dulu mandi-mandinya di hotel, ya, bukan ibu bapak aja di hotel, kami juga di hotel. Ya, sebelum sampai tempat acara sampai wihara, makeup dulu, gitu. Dandan. Hotelnya hotel merah putih, ya. Tahu hotel merah putih? Nah itu tulisannya SPBU, pom bensin. Nah wiharanya belum ada kamar mandi. Itu fakta lapangan. Makanya kalau mau tahu lapangan tanya tuh Bante Kema. Bante Cata wah lebih susah lagi zaman Bante Cata, lebih sengsara lagi zaman dulu. Artinya apa? Itulah bukti dukungan masyarakat yang bermanfaat nyata kepada sangga, kepada para biku, dan kepada masyarakat lagi. Ini sering disampaikan untuk supaya masyarakat menjadi mengerti, menjadi paham, menjadi jelas, menjadi gamblang, dan tidak curiga terhadap apa yang ibu bapak persembahkan. Dan ini dilakukan oleh ibu bapak secara sukarela. Tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi, ya kan? Ngasih sedikit ya silahkan, ngasih banyak matur nuwun, nggak ngasih kebangetan. Setahun sekali. Artinya apa yang sangga lakukan dengan berbagai macam program yang baik adalah wujud tanggung jawab kepercayaan yang ibu bapak berikan. Jadi kalau ada yang nyinyir, ada yang julid, ibu bapak ceritakan yang barusan tadi itu. Supaya mereka menjadi mengerti. Kenapa? Karena di zaman Sang Buddha pun, Sang Buddha dengan sangganya juga mengelola dana dari umat. Dari masyarakat sama. Makanya ada biku, petugas, gudang. Ada. Di zaman Sang Buddha ada. Apakah biku sama nera petugas? Kenapa? Karena dia pandai mengelola. Di mana selimut, di mana matras, di mana bantal, di mana tempat menyimpannya. Itu sudah ada sejak dulu. Kenapa? Lah zaman dulu bikunya lebih banyak. Iya kan? Jadi bukan sesuatu yang baru. Tinggal bagaimana kita saling menjaga, saling merawat, saling mendukung. Nah ini pengantarnya. Baru pengantar loh. Supaya ibu bapak mendapat kejelasan tentang kenapa
Sanggadana atau perayaan Katina itu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena mereka mengerti mereka ingin memberikan sumbangsih kepada sangga yang dikembalikan lagi kepada masyarakat. Tadi di awal saya kutip dari Dhammapada syair 53. Sangat terkenal, ceritanya panjang tentang Ibu Wisaka. Nah, jadi karena saya kutip syairnya, saya ceritakan singkat kejadiannya. Ibu Wisaka sangat terkenal, menjadi dayika, menjadi pendukung sang Buddha wanita yang paling hebat. Karena juga dengan kekuatan kebajikan beliau. Ya. Sejak remaja, Ibu Wisaka ini sudah sotapana. Nah, saya pernah mendengar penjelasan begini, berdana itu nggak penting, berdana itu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak ada dalam jalan mulia berunsur 8. Wah, ini ekstrim sekali. Jalan mulia berunsur 8 tahu? Arya Tanggika Magga, pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, jasmani benar, mata pencarian benar, kemudian ada usaha benar, konsentrasi benar, perhatian benar, 8. Di situ kan nggak ada berdana, berarti berdana itu tidak penting. Wah, itu salah, itu fatal. Kalau ada yang mengatakan begitu, tanya balik. Kamu mengatakan dana tidak penting karena jalan mulia berunsur 8 itu tidak ada dana. Coba tanya balik. Apakah kamu tahu samaditi? Yang pertama, pandangan benar. Dalam pandangan benar penjelasannya itu ada 10. Di awal-awal penjelasan tentang hukum karma. Bahwa seseorang memiliki samaditi, seorang yang memiliki pandangan benar, dia punya pandangan benar terhadap hukum karma, hukum sebab akibat. Dia punya pandangan benar terhadap ada buah-buah dari perbuatan baik atau buruk, ada buah-buah yang menjadi kondisi kelahiran kembali dan seterusnya. Artinya apa? Dalam perbuatan baik ada buahnya, ada manfaatnya. Termasuk berdana adalah perbuatan baik, ada buahnya, bukan kosong. Dan salah satu ciri mereka yang Arya Pugala minimal sotapana, dia punya caga sampana. Pernah dengar caga? Sampana itu sampurna, sempurna. Caga sampana. Caga itu sama dengan dana. Jadi mereka yang Arya Pugala minimal sotapana, kedermawanannya sempurna. Artinya apa? Mereka yang Arya Pugala pun, yang sudah suciwan pun juga terus melakukan dana, melakukan kebajikan. Jadi sangat fatal kalau ada yang mengatakan, oh dana tidak penting, ya, karena lebih tinggi meditasi, lebih tinggi sila, lebih tinggi abhidhamma. Tidak, dhamma tidak saling bertentangan, dhamma saling melengkapi. Tidak saling bertolak belakang, tapi saling menyempurnakan. Arya Pugala saja sempurna kedermawanannya. Sama Sang Buddha bisa mencapai bodhisatta, bisa mencapai kesempurnaan. Salah satu dari 10 paramita adalah dana paramita. Kesempurnaan dari kedermawanan yang beliau latih dengan waktu yang sangat panjang. Jadi sangat penting, sangat penting. Cuma memang karena penjelasannya panjang dan lebar dan khusus pada poin itu, yang dananya itu tidak disebut, tetapi sudah ada di dalamnya. Nah, Ibu Wisaka ini sejak remaja dia sotapana dan sangat dermawan, sangat dermawan. Nah, suatu ketika sebagai tradisi kuno, Ibu Wisaka ini melayani makan. Ya, melayani makan mertuanya, Bapak Migara. Nah, Ibu Wisaka dari keluarga hartawan kaya raya, sugih menggigih, sangat, ya, karena apa ya? Perhiasannya saja yang dikasih oleh ayahnya waktu dia menikah itu berupa mantel dari emas dan permata yang hanya bisa dipakai oleh Ibu Wisaka. Kenapa? Karena sangat berat. Mahkota saja dari emas itu kepala bisa tengeng. Ini seperti mantel
Saking kaya. Kenapa? Kenapa hanya Ibu Wisaka yang bisa pakai? Karena Ibu Wisaka sangat kuat. Berkat buah kebajikannya, Ibu Wisaka itu punya kekuatan, punya power fisik itu setara 5 ekor gajah. Makanya nggak ada cerita bojonya macam-macam. Buanting aja. Dikasih perhiasan oleh ayahnya. Saking kaya rayanya. Nah, mertuanya Bapak Migara ini juga kaya raya. Nah, karena kaya raya tentu makanannya pilihan, makanannya berkualitas. Bahkan diceritakan peralatan makannya itu sendok, piring, garpu dan sebagainya itu dari emas, dari perak. Entah itu apa namanya, perlengkapan makannya itu dari barang-barang berharga. Nah, setiap pagi, setiap makan melayani. Suatu ketika mencari momen Ibu Wisaka supaya mertuanya ini mengerti Dhamma, karena belum mengerti Dhamma. Ya wajar, karena butuh banyak faktor kita bisa mengerti Dhamma. Nah, ada momen yang tepat, yaitu tiap pagi para samana, para petapa, ya termasuk para biku juga pindah cara mengumpulkan dana makanan pindah patah. Dicari momen nih, gimana nih supaya mertuanya bisa mengerti Dhamma, bisa mengerti hukum karma. Nah, dapat momen. Ada samana, ada petapa yang pindah cara, mengumpulkan dana makan pindah patah. Ibu Wisaka bergeser posisi supaya pandangan mertuanya lihat ke pintu. Supaya ngelihat di sana ada petapa yang sedang pindah cara. Kasih kode, tetap nggak mudeng. Ya karena nggak ngerti. Ya, udah tahu lihat ada petapa bawa mangkuk, yang ngasih minimal sesendok, nggak mudeng juga. Wah, ini gimana caranya biar mudeng ya? Mertua kan mesti ada unggah-ungguhnya ya. Piye, udah kode udah gelisah. Kok nggak ngerti juga? Cobalah cara yang lain. Apa caranya? Mendekati pintu, mendekati samana itu. Kemudian berkata, maaf samana, hari ini tidak ada makanan. Karena mertua saya sedang makan makanan sisa. Kaget. Ya, kalau dibikin sinetron itu kan jeng. Kalau ada yang mau bikin. Kaget kenapa? Makanannya dari barang-barang yang mahal berkualitas emas dan perak. Ya, peralatan makanannya nikmat, enak, hauce secingping. Kayak tadi ibu bapak tuh sore-sore. Ya. Kenapa dibilang makanan sisa, makanan basi? Karena dia belum mengerti, marah. Ya, jadi kalau ada lagu pulangkan aku ke rumah orang tuaku, kalau ini pulang kamu ke rumah orang tuamu, diusir. Nah, tapi Ibu Wisaka karena merasa tidak bersalah, ya dia bertahan. Begini saja, bertikai kan? Saya ketika diboyong dari rumah orang tua saya ke sini, saya diberikan berbagai macam fasilitas oleh orang tua saya. Termasuk saya diberikan penasehat yang bijaksana oleh orang tua saya. Supaya kalau ada apa-apa, para penasehat yang bijaksana ini bisa mengklirkan suatu peristiwa. Nah benar, singkat cerita bersidang. Ibu Wisaka cerita versinya, mertuanya cerita versinya. Oh ternyata ketika ditarik kesimpulan, dibuka semua, yang dimaksud oleh Ibu Wisaka adalah makan makanan sisa, yaitu bahwa orang mertuanya saat ini kaya raya sekali, sangat kaya, pedagang yang sukses. Tetapi dia tidak mengerti hukum karma, dia tidak mengerti berbuat kebajikan. Nah sehingga oleh Ibu Wisaka disimbolkan, dianalogikakan bahwa keberuntungan dia, hoki dia, bejo dia saat ini hanya dia nikmati, tetapi dia tidak jadikan kebajikan yang baru. Itu oleh orang bijaksana disebut seperti makan makanan sisa. Sisa apa? Sisa buah dari kebajikan yang lampau sekarang ini berbuah, tetapi tidak dijadikan kebajikan yang baru. Itu disebut sebagai makan makanan sisa. Nah, mendengar penjelasan itu, Bapak Migara tercerahkan. Artinya sadar, mengerti. Salut, oh iya benar ya. Saya punya segalanya. Saya apapun bisa saya beli. Hartawan, sukses dan sebagainya. Kenapa kok saya tidak memberi meskipun sedikit? Dia tersadarkan. Nah, karena dia tersadarkan, singkat cerita dia jadi murid Sang Buddha, kepada masyarakat dia mengatakan, kalian kalau memanggil menantu saya Wisaka, jangan panggil dia Wisaka, panggil dia Migara Mata. Mata itu ibu. Artinya apa? Panggil dia ibu dari Migara, dari saya. Artinya apa? Dia adalah ibu spiritual saya.
Dia yang memberitahukan kepada saya tentang dhamma, tentang hukum karma, tentang buah-buah dari kebajikan. Itu yang dimaksud sebagai makan makanan sisa. Dan kita semua ini juga mengalami itu. Kita menikmati buah-buah kebajikan kita di waktu sebelumnya, apakah dari yang kemarin sampai waktu lahir, atau dari kehidupan-kehidupan mendatang. Nah, kalau buah-buah keberuntungan hoki bejo itu tidak kita jadikan kebajikan yang baru, kita seperti makan makanan sisa. Tapi kalau itu kita kelola, kita manage, kita aplikasikan, kita berikan kepada lingkungan, kita tidak makan makanan sisa. Kita makan makanan yang baru, makan makanan yang segar, makan makanan yang enak, dan makanan-makanan itu kita jadikan apapun yang bisa bermanfaat bagi diri kita dan sekitar kita. Artinya menjadi kondisi kebajikan-kebajikan yang baru. Nah itu salah satu cerita dari Dhammapada syair 53. Tinggal ketik aja di internet, wah itu udah keluar ceritanya panjang. Nah, di situ juga di Dhammapada disampaikan bahwa hidup kita ini seperti bunga yang belum dirangkai. Ya, yang belum dirangkai. Ketika bunga belum dirangkai, setumpuk, ya biasa saja. Nilainya ada, tapi kecil, biasa. Kenapa? Karena belum dirangkai, belum ada seninya. Nah, ketika dirangkai, orang Jepang bilang ikebana ya, dirangkai, ya, dipadukan, ya, didekor, ya, dikemas, diformulakan, akhirnya menjadi rangkaian bunga yang indah, yang ngelihat seneng, mungkin harganya juga menjadi naik, menjadi lebih. Artinya apa? Karma kita seperti tumpukan bunga. Hidup kita seperti tumpukan bunga. Perbuatan kita seperti tumpukan bunga. Situasi kita seperti tumpukan bunga. Tinggal kita mau rangkai atau tidak. Apa itu tumpukan bunga yang kita miliki? Sehat. Sehat itu sangat berharga, terutama sehat mental. Tapi sehat mental pun harus didukung dengan sehat fisik. Ya. Sehat ini seperti setumpuk bunga, potensi. Ya. Coba, kalau kita sakit, pengennya apa? Sembuh. Nggak pengen berangkat kan? Berangkat sembuh. Artinya kesehatan ini seperti potensi, seperti setumpuk bunga. Kemudian punya kekuatan. Ada orang sehat nggak kuat. Kemudian punya kemauan, punya modal, punya ilmu dan seterusnya. Nah, itu kemudian dirangkai menjadi bunga yang indah, dirangkai menjadi kebajikan. Jadi kebajikan. Nah, orang yang cerdas, orang yang berpengetahuan, tumpukan-tumpukan bunga itu dikelola, dirangkai, dimunculkan seninya menjadi rangkaian bunga yang indah. Ya, kadang kita kalau lagi sehat nggak merasa berharga itu sehat. Sudah sakit baru, oh ya enak ya sehat ya. Kita lupa rangkaian bunga itu hasil dari berbagai macam faktor yang baik. Demikian juga hidup kita. Jadi kalau sudah punya buah dari kehidupan lampau berupa wajah yang menawan, itu kan jadi ngirit kan? Skincare ngirit, make up ngirit, nggak usah ke Korea, Korea mahal ke Thailand, nggak usah. Kenapa? Karena kita sudah punya buah dari kebajikan. Jadi orang yang punya buah-buah kebajikan seperti dari tadi di Nidikanda Sutta, itu adalah potensi. Harus diketahui supaya menjadi modal, menjadi sarana untuk kebajikan-kebajikan yang baru, supaya tidak seperti makanan sisa. Jangan sampai, kenapa? Karena kita tahu kita akan berlalu. Sebelum berlalu, kita gunakan buah-buah kebajikan itu, rangkaian-rangkaian bunga itu menjadi manfaat, menjadi kegunaan, menjadi faedah. Nah,
Yang pertama harus dilakukan adalah kepada orang terdekat. Siapa orang terdekat? Siapa? Kalau berbuat kebajikan pada orang terdekat siapa? Salah. Nah, jadi dirinya bukan orang. Orang terdekat adalah dirinya sendiri. Di zaman Sang Buddha ada kejadian unik. Saya singkat ceritanya. Ada orang kaya raya sekali. Kaya raya sekali. Tapi pelitnya medit banget. Suatu ketika dia pulang entah dari main, entah dari apa dan sebagainya, pulang ke rumah. Galau, cemberut si bapak ini. Kaya raya sekali, tetapi dia tidak bijaksana. Cemberut. Bojonya ngelihat, kenapa kok bojo saya cemberut nih, kenapa, ada apa? Ditanya, Pak, ada apa? Kok cemberut? Saya tadi lihat ada orang dagang cucur. Tahu cucur ya? Kue cucur? Oh, kamu kepingin? Iya. Oh, tenang. Saya bikinkan. Satu rumah ini puluhan orang, karena karyawannya banyak, saya bikinkan. Jangan khawatir, saya juga kepingin. Ya, saya bikinkan semua, karyawan semua dapat. Jangan, kebanyakan. Terus gimana? Kurangi, saking meditnya. Ya udah, kalau kebanyakan karyawan gak usah dikasih. Buat kita saja sekeluarga. Jangan, kebanyakan. Orang kaya loh. Jadi gak ada jaminan orang kaya itu dermawan. Atau gimana? Ya udah buat kita saja. Buat kamu, ayah, saya ibu. Jangan, kebanyakan. Bilang medit men. Terus gimana? Buat saya aja. Ya ampun. Itu orang kaya raya tapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Padahal yang pertama harus mendapat manfaat dari kekayaan yang sudah diperjuangkan dengan sedemikian rupa puluhan tahun adalah untuk dirinya sendiri dahulu. Tapi tidak berhenti. Sesudah dirinya yaitu orang tuanya, kemudian pasangannya, anaknya, kerabatnya, saudaranya, familinya, asistennya, lingkungannya, dan seterusnya baru keluar. Jadi kalau ada orang mampu tapi tidak menikmati perjuangan dari materinya, kasihan. Tapi yo ada orang begitu, ada, tapi kasihan. Saya pernah jalan, tiba waktunya makan siang. Ya, udah sepakat nih, makan bayar sendiri, mobil urunan, siap. Nah, tiba waktunya makan, ya kita panggil Pak aja. Ibu-ibu juga bisa sama. Pak, ayo makan ya, pesen makan. Pak, makannya apa? Nggak usah, ini bakso ada kuahnya. Iya sih, iya bakso ada kuahnya. Saking meditnya, nggak beli minum. Padahal kalau dia mau traktir semua bisa dia traktir itu satu warung. Kenapa? Karena tidak mau belajar, tidak mau berlatih, tidak mau mengerti hukum karma. Jadi tidak ada jaminan orang kaya raya itu dermawan kalau dia tidak berlatih, kalau dia tidak belajar, kalau dia tidak memahami hukum karma, hukum sebab akibat. Kalau dia tidak punya pandangan benar. Dan juga tidak ada penghakiman orang miskin, orang sederhana, dia pelit, tidak ada. Banyak sekali orang-orang di daerah, dia sangat dermawan. Bante Kemal sering cerita itu. Kalau ke desa-desa, Bante saya mau dana pisang. Kirain sebutir 2 butir, 1 tandan. Dan tandannya yang gede, ini piye bawahnya. Kenapa? Karena dia mau berbuat kebajikan. Apa yang membedakan? Mentalitasnya, pengetahuannya, pemahamannya. Secara teori kita tahu ketika kita mati, harta dibawa enggak? Enggak. Rumah dibawa? Enggak. Sertifikat dibawa? Mobil dibawa? Bojo dibawa? Enggak, bojonya enggak mau. Yang kita bawa adalah perbuatan kita sendiri, baik ataupun buruk. Jadi inilah manfaatnya kita belajar dhamma, belajar sebab akibat, belajar hukum karma. Bahwa kalau kita punya potensi, punya keberuntungan, punya bejo, punya hoki, punya kepintaran, punya kekayaan, punya kekuatan dan lain sebagainya, jangan jadi makanan sisa.
Jangan jadi makanan yang basi. Gunakan semua potensi itu untuk kebajikan-kebajikan yang baru. Wihara ini bisa bertahan, bisa berkembang, bisa indah, kutinya malah nambah. Kan di mana-mana kuti jadi gudang. Ini malah nambah loh, berarti kemajuan. Dari mana? Ya dari dhamma yang ibu bapak pelajari. Dari kebajikan yang ibu bapak telateni dan nyata hasilnya. Ini contoh. Kenapa? Karena secara teori kita tahu kita akan meninggal. Ketika kita meninggal, tidak ada yang ikut kita secara materi. Bahkan profesor, doktor, insinyur, apa namanya, jenengnya dan sebagainya, ketika meninggal jadi mendiang. Pangkatnya nggak ikut, jadi mendiang, jadi almarhum, almarhumah. Yang ikut setia dengan kita adalah perbuatan kita. Sama, baik atau buruk. Tentu yang kita ingin bawa adalah perbuatan-perbuatan baik kita. Dan kalau kita balik, ibu bapak yang ganteng, ibu bapak yang indah, ibu bapak yang pintar, ibu bapak yang hebat, ibu bapak yang kaya raya, itu juga buah dari kebajikan-kebajikan sebelumnya. Jangan sampai itu berlalu dan menyesal menjadi makan makanan sisa. Gunakan semua potensi luar biasa itu untuk terus mengembangkan diri. Karena secara teori kita sadar, kita tahu kita akan meninggal. Dan ketika kita meninggal, semua itu tidak ada yang kita bawa. Yang kita bawa adalah perbuatan kita. Dan sebaliknya, kita tidak ajak pun, kita lupakan pun, perbuatan itu setia mengikuti kita. Kalau perbuatan baik diibaratkan sebagai bayang-bayang, perbuatan buruk seperti jejak pedati yang ditarik oleh lembu, pedatinya itu berat meninggalkan jejak, itulah simbolis buah karma buruk, beban. Tapi karma baik sangat ringan, bahkan kita tidak sadar membawa karma baik. Contohnya bayang-bayang. Ada yang pernah kerepotan dengan bayang-bayang sendiri? Enggak. Saking ringannya kita tidak sadar membawa bayang-bayang. Seperti itulah kebajikan. Sangat ringan tetapi sangat luar biasa manfaatnya. Nah, salah satu manfaatnya bisa membuat keinginan kita terkabul. Kalau kita mau mati, delay. Bukan cancel, bukan, delay. Ya lumayan delay setahun, delay 2 tahun, delay 3 tahun, lumayan kan? Ya. Mau mati tapi delay. Kenapa? Karena punya kebajikan. Tapi kalau kebajikannya kurang, mau mati, ya mati tenanan. Nah itu. Jadi sangat besar sekali buah-buah dari kebajikan, baik yang sederhana maupun pencapaian pembebasan akhir dari duka. Nah, inilah apa yang bisa kita ulang kembali. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Selamat berdana kepada Sangga, selamat merayakan Katina. Semoga kita terus maju dalam dhamma. Kami akhiri sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu.